sekarang adalah untuk unit usaha pendidikan ya. Jadi tadi sudah rumah ibadah, jasa, dagang, sekarang adalah pendidikan. Untuk pendidikan, yang perlu kita pertama kali adalah mengisikan data kelas. Kelas di sini bebas, bisa kelas sesuai sekolah umum, kelas 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 sekarang, atau lembaga pendidikan, atau diisi format TKA, TKB, jadi bebas ya kelas di sini. Atau misalnya kalau ada kursus bisa diisikan juga nama kursus, seperti misalnya kursus bahasa Arab ataupun dan lain-lain. Jadi bebas sama kelasnya. Ya, di sini sampai 100 kelas bisa diisi. Setelah itu kita bisa mengisi daftar siswa. Daftar siswa di sini adalah daftar siswa yang aktif di tahun pembukuan ini. Jadi pembukuan kan setahun mulai dari Januari sampai Desember. Kalau kelas ini tahun ajaran kadang-kadang mulai dari Juli sampai Juli tahun berikutnya. Karena memang pembukuan ini mengikuti pembukuan akuntansi tahunan, jadi tidak mengikuti tahun ajaran. Sehingga di sini kalau dilihat dari kelasnya, di sini terbagi menjadi dua. Di mana tanggal masuk di tahun pertama, misalnya tahun ajaran ini kan 2019, atau ini pengisian tahun 2020, jadi tahun ajarannya ada dua di sini, jadi kelasnya berbeda. Akibat dari kelasnya berbeda, SPP-nya mungkin bisa berbeda. Nah, SPP-nya bisa diisikan di sini sesuai bulannya. Asumsinya di sini bisa dilihat, misalnya Januari sampai Juni, SPP-nya 50.000, kemudian Juli sampai Desember SPP-nya 60.000. Ya, bisa diisikan di sini. Tujuan diisi di sini untuk merekap saja. Jadi kalau nanti kita lihat di rekap SPP di sini akan terlihat pembayarannya sudah lunas atau belum, dan berapa besaran per bulannya. Jadi kalau tadi daftar SPP sudah diisi juga, kita bisa mulai masuk ke pembayaran SPP. SPP di sini, satu lagi, tadi untuk SPP perlu diperhatikan, ini kalau misalnya SPP-nya terdiri dari 3 item, misalnya mungkin kalau misalnya ada SPP bulanan, kemudian ada infak, kemudian ada pembagian menjadi lain-lain, itu digabung jadi satu kalau di sini ya angkanya, angka totalnya, karena tidak ada pembagian per bulannya, itu masing-masing berapa bisa dijadikan satu. Oke, setelah itu pembayaran SPP sama di sini kita bisa isikan tanggal. Perhatikan bahwa formatnya harus format tanggal. Kalau kita isikannya 5 Januari pakai huruf I di sini, nah dia akan menjadi merah. Karena apa? Ini formatnya bukan format tanggal. Kalau bisa dilihat di sini. Kalau formatnya tanggal adalah seperti yang di bagian bawah di sini. Karena memang biasa setting Windows bahasa Inggris. Jadi di sini menulisnya bisa 1 Jan 19 atau bisa Januari belakangnya pakai huruf Y. Ya. Kemudian di sini bisa dipilih nama siswanya. Kemudian bulan. Ini bukan bulan. Jadi nanti pembayaran bulan 7, tanggal bayar bulan Januari. Jadi ini tidak berhubungan ya. Dalam artian tanggal ini bisa ditulis lebih dulu, bersamaan, atau lebih akhir. Untuk SPP-nya itu di sini patokannya, bulan berapa pembayarannya. Jadi untuk pembayaran bulan 7 kah, bulan 8, bulan 9, bisa diisikan di sini. Setelah itu tahun pembayarannya bulan berapa dan jumlahnya. Setelah itu bisa diisikan kategorinya di sini. Ya, kategorinya udah pasti penetapan SPP. Tapi kalau memang nanti ada yang dipisah, itu bisa dipisahkan di sini, infak dan sodakohnya. Tapi perlu diingat bahwa total dari sini ini tetap akan menjadi satu pada saat direkap SPP di sini. Jadi perhatikan di sini ada siswa 5 100.000. Itu adalah penjumlahan dari infak dan sodako ini. Ya, ini kan siswa 5 di bulan 8 dengan bawah atasnya pendapatan SPP tetap jadi satu. Ya, kalau memang mau dibedakan. Kalau digabung jadi satu sih nggak masalah pendapatan SPP semua. Kemudian dipilih rekeningnya. Ya, dipilih rekeningnya. Setelah dipilih rekeningnya, bisa kita isi batasannya ini tanpa pembatasan atau dengan pembatasan. Ya, kalau misalnya infak sedekah ini ada pembatasnya, kita isi pembatasan di sini. Kemudian kwitansi ini hanya untuk mencetak, jadi kita lihat ini kita bisa mencetak, misalnya pembayarannya butuh dicetak, ini KU 003. Perhatikan ini harus diisikan dulu, tadi kan kebetulan di contoh sebelumnya dihapus, jadi diisikan di bagian daftar nomor ini, KU 001, oke, sehingga nanti kita bisa memilih
bagian pembayaran SPP di sini, kita bisa pilih kuitansi penerimanya KU003. Dan kalau kita mencetak, kita bisa mencetak di bagian kwitansi di sini, kita pilih KU003 tadi. Oke. Jadi kalau kita pilih KU03 keluar ini siswa 1 Rp50.000 pendapatan SPP. Ya, ini otomatis. Oke, setelah itu ada pembayaran lain-lain. Nah, ini pembayaran dari siswa yang memang tujuannya bukan SPP. Sebagai contoh di sini misalnya ada pendapatan uang pendaftaran, pendapatan uang buku. Jadi diisi tanggalnya di sini, dipilih nama siswanya di sini, jumlahnya diisikan di sini. Jangan lupa rekening dan kategorinya. Setelah itu apakah programnya ini untuk tujuan program tertentu. Setelah itu batasannya dipilih di sini tanpa pembatasan atau pembatasan. Perhatikan bahwa batas ini harus dipilih ya. Kalau tidak dipilih, dia tidak akan terjumlah di laporan penghasilan total. Di sini kan ada tanpa pembatasan, kemudian di sini ada laporan pembatasan. Karena memang hanya ada dua kategori sesuai ISAK 35, sehingga nanti akan dijumlahkan secara total di sini. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya biasanya nanti neracanya jadi tidak seimbang. Kalau kita masuk ke sini ke neraca ini jadi tidak seimbang. Ya, kalau memang kita ada pembatasan atau tanpa pembatasan yang tidak diisi, ya selain bahwa mungkin kategorinya berbeda atau format tanggalnya tidak sesuai, itu neraca akan tidak seimbang. Oke, jadi setelah ada daftar SPP, pembayaran SPP, pembayaran lain-lain, itu di sini ada kartu SPP. Ini hanya tinggal perlu memilih nama siswanya di sini, nanti besaran SPP-nya dan tanggal bayarnya ini akan muncul secara otomatis. Ya. Setelah itu masuk di sini ada rekap SPP, ini rekap membandingkan yang sudah ditulis jadi tidak perlu lakukan di situ. Jadi membandingkan yang ditulis di daftar SPP di sini dengan yang sudah dibayarkan, itu bisa di rekap SPP. Kemudian ada bagian untuk monitor, ini kebetulan tidak muncul karena memang ini berdasarkan data bulan per tahun sekarang, Maret 2021, jadi mau tidak muncul datanya di sini. Karena ini kebetulan dibuat untuk yang tahun 2019.